Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Sani Channel ya. Kita bahas tentang Sri Nalendra Kalasiba lanjutan yang kemarin kita bahas sampai pada apa ini ya, pada lagu ya. Kita dengarkan sebentar lagunya ya, nanti kita bahas. Oke. Senajan setan tayangan tansah gawe rupitu hingga pusing jaman. Ya, lagunya kita resapi ya. Lagu dari Wahyu Kalasiba Sri Nalendra ini ya, saya kira di abad ini ya, ini apa ini setara dengan lir-lir ya, nilainya dengan siapa itu, dengan Sunan Kalijogo ya. Sunan Kalijogo yang telah menciptakan lir-lir ya. Kalau kita beda ya, kalau Sunan Kalijogo ini tidak mengatakan manunggaling kawula Gusti ya, karena dia ini tidak sesuai dengan Syekh Siti Jenar dan ya, Syekh Siti Jenar mengatakan manunggaling kawula Gusti ya. Ini adalah hatinya orang Jawa ya, harus ditafsir ulang. Nah, ini kemarin kita telah sampai ini ya, mukti ingsun tanpa piranti ya. Maknanya mukti ingsun, setelah orang ini bermakrifat ya, Syekh Siti Jenar itu karena terlalu majnun ya, terlalu cinta pada Allah sehingga dia sudah tidak ingin ke dunia ini. Memang dia ingin dihukum ya, pengen mati ya, karena dia mengatakan aku Allah. Allah siapa? Aku. Nah, ini karena orang kasmaran pada Allah, sudah pengen ke akhirat. Ini seperti itu ya, karena dan ini biasanya orang yang apa ini, yang maksudnya kurang dalam hal itu, belum, baru setengahnya untuk sampai pada tataran makrifat, karena dia terlalu cinta. Seorang kasmaran kemudian belum tahu dijawab atau tidak, seperti misalkan kita jatuh cinta pada seorang wanita ya, nah, kita terlalu cinta tapi kita memeluk bantal terus sampai menyebut Laila, 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 akhirnya cintanya sampai majnun sehingga timbul Laila dan Majnun ya. Kayak gitu orang yang kasmaran sama Allah, manunggaling kawula Gusti ini kalau tidak ditafsir ulang akan seperti itu. Dia akan merasa kasmaran kepada Allah, tapi belum tentu Allah menerimanya atau tidak ya. Nah, baru satu jalur saja. Tapi kalau Allah sudah menerimanya, namanya membalasnya, ini namanya dua jalur. Kita cinta pada Allah, Allah mencintai kita. Ini yang benar seperti itu. Seperti sahabat, dia ridho dengan kehadiran Allah, Allah ridho dengan kehadiran mereka. Nah, seperti ini. Sehingga orang yang telah manunggaling kawula Gusti sebenarnya sudah tidak ada masalah di dunia ini ya. Di dunia ketemu dengan Allah, di akhirat ketemu dengan Allah ya. Seperti ini kita bahas agak panjang ini ya, tentang manunggaling kawula Gusti mukti ingsun tanpa piranti. Ini kita bahas agak panjang ya, karena disinilah puncak dari agama ini, sari-sarinya agama, madunya agama itu di situ ya. Ketika kita ini di dunia tidak bisa melihat Allah ya, melihat dengan rohaniyat mestinya ya, bukan melihat dengan mata, tapi dengan mata batin ya. Dikatakan barang di dalam Al-Quran, barang siapa buta hatinya di dunia, maka dia di akhirat akan buta. Orang yang rohaniatnya buta, tidak bisa melihat Allah, nanti di akhirat dia akan terjungkir balik dan tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang tersesat ya. Maka penting di dunia ini untuk membuka mata batin kita ya, membuka mata rohaniat kita,
sehingga kita bisa melihat keindahan Allah ya, bisa dirasakan ya ketika orang sudah manunggal, sudah menyatu, dimana penyatuan ini mestinya tidak penyatuan jasad, tapi penyatuan rohaniyat ya, seperti halnya garam. Kita ini setitik garam yang melebur di dalam lautan. Allah punya garam tak terbatas ya, kayak kita ini punya server Google ya. Server Google ini di servernya saya tak terbatas, kita ini terhubung, sehingga ini kita ada apa ini, tidak cuma satu jalur, tidak terputus. Kalau terputus nanti jadinya ya mungkin sesat ya, jadinya seperti itu. Jadi dengan kita itu menyatu dengan Allah harus ada dua jalur ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Gini sedikit ya, orang yang telah bermakrifat maka dia membangun dirinya secara sempurna ya, membangun projo sampurna, maka kerajaan di dalam dirinya akan mulai sempurna karena mengenal Allah, bermakrifat pada Allah ya. Nah, kalau orang ini bermakrifat pada Allah kemudian jadi rakyat, rakyatnya jadi baik. Kalau orang kenal dengan Allah, dia jadi raja, raja akan jadi baik, jadi menteri akan jadi baik, sehingga dunia, tatanan dunia ini akan jadi baik. Akhirnya surga di dunia akan terwujud ya. Sudah surga di dunia ini ya dengan keesaan Allah yang dilindungi oleh Allah, rajanya Allah, yaitu tertulis di dalam Injil ya, seperti itu ya. Maka untuk itu bagaimana kita ini latihan ya mengenal Allah ya. Ini lagu yang sangat bagus ya, nilai ya. Kita lanjutkan. Jadi orang yang telah bermakrifat, telah cinta pada Allah dan Allah mencintainya. Jadi dua sisi ya, dua sisi itu, maka akan hilang bencana, akan hilang kesusahan dalam dirinya. Dan kalau Allah sudah cinta pada kita, sudah ini baik, dengan baik, maka akan diberi namanya barokah dari langit dan dari bumi, dan ini bencana-bencana ini akan hilang. Nah, ini lagu ini menyambut yaitu kedatangan Kala Suba, yaitu masa pencerahan, masa keadilan, masa kemakmuran ya, masa kemakmuran. Dimulai hilangnya ke Kala Bendu. Kala Bendu itu adalah zaman yang rusak, zaman yang penuh dengan bencana. Nah, dengan penuh bencana ini maka penting untuk dihilangkan dengan cara kita mengenal dengan Allah, mengenal makrifat dengan Allah. Tentunya kita juga harus mengenal Allah dan Allah mengenal kita. Jangan satu bagian saja ya. Kita lanjutkan ya. Nah, orang yang seperti itu adalah orang yang merdeka, orang yang bebas dari sifat dunia, sifat nafsu, angkara murka ya. Itulah sifat yang bebas, merdeka sejati ya, seperti itu ya. Nah, itu bisa terlaksana dengan pusaka kalimat syahadat, kalimat sodo, yaitu dengan ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah bisa menyatukan diri kita dengan Allah. La ilaha illallah bisa menyatukan kitab-kitab Allah ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Quran, la ilaha illallah Rasulullah, Injil, la ilaha illallah kalimullah Musa dengan Taurat. Ini senjata utama adalah kalimat sodo, menyatukan semuanya, menghilangkan yaitu Kala Bendu ya, kesusahan zaman rusak ya. Oke, kita lanjutkan.